Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video presentasi sebagai tugas mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dalam video ini saya akan membahas salah satu topik yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting karena Undang-Undang Dasar merupakan dasar dari seluruh penyelenggaraan negara. Segala aturan kebijakan hingga hubungan antar lembaga negara berlandaskan pada Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, memahami bagaimana Undang-Undang Dasar diubah, apa alasan perubahan tersebut dilakukan, dan apa hasil yang dicapai akan membantu kita memahami bagaimana negara Indonesia berkembang menjadi lebih demokratis dan modern. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Adrianti dari kelas 11-1 nomor absen 32. Di sini saya akan membawakan judul Proses dan Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas yang terlebih dahulu, yaitu latar belakang. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan mulai tahun 1999 hingga 2002. Ada beberapa alasan penting mengapa Undang-Undang Dasar perlu diubah. Yang pertama, terdapat pasal Undang-Undang Dasar lama terlalu singkat. Banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar lama terlalu singkat dan tidak menjelaskan secara rinci hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, ada kekuasaan presiden terlalu besar. Sebelum amandemen, kekuasaan presiden sangat besar, sehingga sistem pemerintahan kurang seimbang. Yang ketiga, ada perlindungan hak asasi manusia lemah. Perlindungan terhadap hak asasi manusia masih lemah, karena belum ada bab khusus tentang HAM. Yang keempat, ada tuntunan reformasi 1998. Tuntunan reformasi setelah tahun 1998 mendorong Indonesia untuk menjadi yang lebih demokratis, transparan, dan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu penjelasan proses amandemen. Amandemen dilakukan secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Setiap usulan perubahan harus disetujui sedikitnya sepertiga anggota MPR. Dan keputusan akhir hanya sah bila disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Amandemen dilakukan dalam 4 tahap, yaitu amandemen pertama pada tahun 1999, tahun kedua yaitu 2000, tahun ketiga yaitu 2001, dan keempat pada tahun 2002. Selanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa perubahan besar yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan negara Indonesia. Yang pertama, yaitu ada presiden atau wakil presiden dipilih langsung maksimal 2 periode. Presiden dan wakil presiden kini dipilih oleh rakyat dan masa jabatan dibatasi maksimal 2 periode. Yang kedua, ada lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Beberapa negara baru dibentuk untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ketiga, ada bab khusus hak asasi manusia, bab 10A. Amandemen menambahkan bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu bab 10A, yang mengatur hak hidup dan hak pendidikan, hak kebebasan berpendapat, dan sebagai hak dasar lainnya. Yang keempat, ada penguatan otonomi daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih besar melalui otonomi daerah, sehingga pembangunan bisa lebih merata. Dan yang terakhir, yaitu peran Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat. Amandemen juga memperjelas peran DPR dalam proses pembuatan undang-undang dan menyempurnakan struktur Undang-Undang Dasar agar lebih lengkap serta mudah diterapkan. Sebagai simpulan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Perubahan ini membuat sistem ketatanegaraan yang lebih seimbang, melindungi hak warga negara, serta menyesuaikan aturan dasar negara dengan kebutuhan zaman modern. Demikian presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.